Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Inti dari ayat emas renungan kita adalah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaklah dibuang dari antara kamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Belas Kasihan Bukan Kepahitan. Ditulis oleh Win Collier. Ketika gedung-gedung World Trade Center runtuh pada tanggal 11 September tahun 2001, Greg Rodriguez adalah salah seorang korban yang tewas. Dalam dukanya, orang tua Greg memikirkan sungguh-sungguh tanggapan mereka terhadap serangan mengerikan itu. Pada tahun 2002, Phyllis, ibunda Greg, bertemu dengan Aicha El-Wafe, ibu dari salah seorang pelaku yang dituduh membantu para teroris. Phyllis berkata, "Aku menghampirinya seraya membentangkan kedua tanganku. Kami berpelukan dan menangis.
Aicha dan saya langsung merasa dekat, kami sama-sama menderita karena kedua putra kami. Phyllis bertemu Aicha di tengah kedukaan dan kepedihan yang sama. Ia percaya bahwa meskipun ia pantas marah atas kematian putranya, hal itu takkan dapat menyembuhkan penderitaannya. Saat mendengar kisah keluarga Aicha, Phyllis berbelas kasihan, dan menahan dirinya untuk melihat mereka sebagai musuh. Ia mendambakan keadilan, tetapi percaya bahwa kita harus melepaskan keinginan balas dendam yang sering mencengkeram kita saat kita diperlakukan tidak baik. Rasul Paulus juga memiliki keyakinan serupa, dan ia menasihati kita, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saat kita membuang segala pengaruh yang merusak itu, Roh Allah akan memenuhi kita dengan sudut pandang baru. Hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, kata Paulus. Kita dapat mengupayakan tegaknya kebenaran sambil menolak untuk membalas dendam. Semoga Roh Kudus menolong kita menunjukkan belas kasihan yang mengatasi kepahitan. Dari ayat renungan kita yang tertulis, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaklah dibuang dari antara kamu. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa bahaya utama bagi orang yang kepahitan adalah bahwa rohnya menolak didamaikan. Sebagai akibat, kepahitan selalu berujung pada murka. Sebuah ledakan yang terjadi di luar yang mencerminkan perasaan yang tertimbun di dalam hati seseorang. Murka yang tak terbendung itu sering menghasilkan perkelahian. Keluhan orang marah yang ingin memastikan semua orang tahu tentang apa yang dialaminya. Adapun kejahatan lain yang dihasilkan kepahitan, yakni fitnah. Sebagaimana fitnah dijelaskan dalam Efesus pasal 4, yang dirujuk bukanlah fitnah terhadap Allah atau fitnah terhadap manusia, melainkan ucapan apapun yang berasal dari hati yang marah dan yang bertujuan menyakiti orang lain. Semua ini berujung pada roh kedengkian, yang mencerminkan pikiran yang jahat dan perasaan benci yang luar biasa. Sifat ini berkaitan dengan hawa nafsu dan pengaruhnya jahat. Kedengkian adalah upaya sengaja menyakiti orang lain. Oleh karena itu, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Orang kepahitan pada umumnya sakit hati, sinis, kasar, dingin, tak mengenal lelah, dan tidak menyenangkan. Ekspresi sifat-sifat ini adalah dosa terhadap Allah. Semuanya bersikap kedagingan dan tidak berasal dari Roh-Nya. Galatia 5 ayat 19-21, Ibrani 12 ayat 15 menghimbau kita, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita harus waspada supaya akar yang pahit tidak tumbuh dalam hati kita. Akar semacam itu mengakibatkan kita kehilangan kasih karunia Allah. Allah berkehendak supaya umat-Nya hidup dalam kasih, sukacita, damai, dan kekudusan, bukan kepahitan. Oleh karena itu,
Orang percaya harus selalu berjaga-jaga supaya tidak menjadi pahit. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda dicengkeram kepahitan, kegeraman, atau kemarahan? Bagaimana Allah dapat menolong Anda hidup dengan rasa belas kasihan dan menolak balas dendam? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Efesus 4, Rasul Paulus menyerukan para pembacanya untuk membuang cara hidup yang berdosa, dan selalu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Keluaran 34 ayat 6, dan kita harus menjadi seperti Dia. Raja Hizkia menegaskan kembali sifat-sifat Allah yang pengasih dan penyayang, 2 Tawarikh 30 ayat 9, demikian pula Nabi Nehemia, Yul, dan Yunus. Nehemia 9 ayat 17, Yul 2 ayat 13 lalu Yunus 4 ayat 2. Demikian juga pemazmur Daud menyatakan, Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Lihat Mazmur 86 ayat 15, kemudian lihat pasal 103 ayat 8, lalu pasal 111 ayat 4, dan Mazmur pasal 145 ayat 8. Rasul Paulus mendesak kita untuk menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita. Lihat kitab Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 2. Akan tetapi, kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membimbing kita. Lihat Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan isinya secara singkat, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.